Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Pulau itu memiliki beberapa gunung yang menjulang di atas 300 meter, dan subur dengan hutan hijau dan dipenuhi banyak pohon. Han Li mengitari pegunungan sebelum turun ke salah satu gunung dengan Wen Xiyue di belakangnya. Di bawah tatapan heran wanita itu, Han Li melepaskan pedang terbangnya dan mengukir gua kecil di gunung setelah beberapa jam. Meskipun tempat tinggal gua itu kurang dari setengah ukuran gua tempat tinggalnya di pulau berkabut dan jauh lebih kasar, itu masih memiliki kamar tidur, dan ruang pengasingan, bersama dengan ruang perbaikan alat, taman obat, dan sebagainya. Han Li tampak cukup puas dan meletakkan beberapa mantra formasi di sekitarnya sebelum membawa Wen Xiyue ke dalam. Han Li membawa Wen Xiyue ke kamar tidur dan duduk di kursi batu berukir buru-buru. Setelah memeriksa wanita itu, dia dengan santai berkata, "Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku akan memberitahumu mantra untuk formasi mantra. Tempat ini cukup terpencil. Jika kamu rajin berkultivasi, ada kemungkinan kamu akan masuk ke core formation." Petik 2. Terima kasih banyak, Senior Li. Wen Xiyue tersipu di bawah tatapan Han Li, tampak bingung apa yang harus dilakukan. Han Li tersenyum, "Senior Li." Wen Xiyue dengan tergesa-gesa menundukkan kepalanya yang cantik dan dengan ragu berkata, "Maaf, haruskah saya menelepon Anda?" Baru saja menjadi selirnya, dia tidak tahu bagaimana dia harus memanggilnya. Han Li menggosok hidungnya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu bisa memanggilku Tuan Li." Han Li belum mengungkapkan penampilan aslinya. Dia masih mengambil wujud pria parubaya. Setelah beberapa saat ragu, Wen Xiyue dengan patuh menjawab, "Ya, Tuan Li." Han Li mengangguk puas dan memikirkan apa yang harus dia katakan. Dia kemudian dengan lembut bertanya, "Kapan sesama Taois Wen tiba di Laut Bintang terserak, dan bagaimana Nyonya Fan menjadi pemimpin Sekte Suara Indah?" Menurut pengetahuan saya, roh peri Valet seharusnya menjadi pemimpin sekte. Petik 2. Tuan Li tampaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang masa lalu sekte tersebut. Wen Xiyue sangat kagum bahwa Han Li telah menanyakan tentang Sekte Suara Indah dan tidak buru-buru bertanya tentang sarang binatang iblis. Tapi setelah beberapa pemikiran, dia membuka bibir almondnya dan menjelaskan, Sekte Suara Indah sepenuhnya dikelola oleh Master Sekte Muda sebelum kami berteleportasi ke Laut Bintang Luar. Tetapi ketika dia berada di Heaven Void Hall, perubahan yang mengejutkan terjadi ketika kami kembali ke sekte tersebut. Utusan kiri menghilang tanpa jejak dan semua kekuatan di sekte jatuh ke tangan orang luar dan utusan kanan, Nyonya Fan. Saya kemudian menemukan bahwa kultivator ini adalah seorang kultivator Dao Iblis dan bahwa sekte Suara Indah telah menjadi pengikut Dao Iblis. Untuk menetapkan dirinya sebagai master sekte, Nyonya Fan segera mengumpulkan sejumlah besar murid dan mengirim kami melalui formasi transportasi kota bintang surgawi. Pada saat itu, saya dipaksa untuk bepergian. Dari dulu, sekte kami telah menangani kota tersembunyi ini. Murid-murid perempuan yang tidak setia telah menghilang secara misterius selama beberapa tahun terakhir dan mereka yang telah diberikan tidak pernah terlihat lagi. Kalau bukan karena Tuan Li menyelamatkan hidup saya lebih awal, saya khawatir saya akan menjadi wadah kultivasi. Kata Wen Xiyue samar-samar. Ekspresi Han Li bergerak. Menyembunyikan niatnya, dia bertanya, "Apa yang dilakukan Master Sekte Fan Anda di Laut Bintang Luar?" Tidak mungkin dia hanya mengelola kota tersembunyi. Petik 2. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, Lady Fan dan kultivator Devil Dao yang bermarga Yun mengumpulkan segala macam informasi dengan bantuan kota tersembunyi seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Wen Xiyue berbicara dengan ketidakpastian dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia berhenti bertanya dan mulai memikirkan apa yang dia katakan. Sepertinya perampasan kekerasan telah terjadi saat dia dan peri Valet Spirit terjebak di Heaven Void Hall. Dengan perampasan kekuasaan yang berhasil, Nyonya Fan segera membawa murid dalam jumlah besar ke Pulau Kedalaman Ajaib. Setelah itu, koalisi Starfall telah meluncurkan serangan ke kota bintang surgawi. Tampaknya terlepas dari bagaimana Iblis Dao mengambil alih Sekte Suara Indah, jelas bahwa pengaruh koalisi Starfall sangat besar. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengambil alih sekte pada waktu yang tepat. Pada saat peri Valet Spirit kembali dari Heaven Void Hall, dia akan menemukan bahwa sekte itu telah hilang. Adapun kekuatan Iblis Dao,
mereka menarik dukungan dari Sekte Suara Indah untuk menemukan seseorang atau sesuatu di Laut Bintang luar. Ini adalah aspek misterius lain yang tidak ada hubungannya dengan Han Li. Makanya, dia enggan untuk bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Selanjutnya, dia sudah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Taoist Master Swiftcran, dan tampaknya Sekte Suara Indah saat ini memiliki hubungan dengannya. Karena itu, Han Li bahkan lebih tidak mau diikat oleh mereka dan telah menolak lamaran Nyonya Fan. Adapun untuk kembali ke Laut Bintang Dalam, Han Li bahkan tidak mempertimbangkan masalah sampai setelah dia menerobos kemacetannya. Memang benar bahwa binatang iblis sedang mengamuk di tanah ini, dengan kuali surgawi yang sangat diinginkan di tangannya, Laut Bintang Dalam mungkin belum tentu lebih aman. Han Li berulang kali merenungkan kata-kata Wen Xiyue di benaknya setelah beberapa saat. Dia tidak menemukan apapun yang kedengarannya tidak benar, sepanjang pengetahuannya, dia mengatakan yang sebenarnya. Itu wajar bagi Han Li untuk berhati-hati ini, karena ia memiliki kuali surgawi yang terkenal. Siapa yang tahu berapa banyak Nas Chen Soul Eccentrics ingin meletakkan tangan mereka di atasnya. Bahkan sejak zaman kuno, tak terhitung pria telah menderita karena tipu muslihat wanita cantik. Han Li tidak ingin menjadi salah satu dari mereka karena kecerobohan. Tapi tentu saja, kemungkinan wanita ini mencoba menipu dia hampir tidak ada. Dia tiba-tiba muncul di hadapannya sebagai orang yang tidak dikenali oleh siapapun dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui. Dia juga berada di bawah pengaruh teknik rahasia yang bahkan tidak bisa dilihat oleh para pembudidaya jiwa baru lahir awal. Pada saat itu, Wen Xiyue melihat ekspresi Han Li berfluktuasi, dan dia tanpa sadar mengungkapkan jejak kegelisahan. Setelah akhirnya mengumpulkan pikirannya, Han Li memperhatikan keanehan wanita cantik itu. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Aku sudah membawamu pergi dari kota tersembunyi, dan aku bahkan telah mengatur lokasi ini untukmu. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya tentang lokasi sarang binatang iblis? Setelah Anda memberitahu saya akan segera pergi dan Anda tidak akan pernah melihat saya lagi." Petik 2. Wen Xiyue menatap kosong sejenak sebelum mengungkapkan keterkejutannya, senior tidak berniat menerima saya sebagai selir. Han Li dengan tenang berkata, "Saya terbiasa bepergian sendirian. Saya tidak perlu ada yang mengikuti saya." Petik 2. Setelah beberapa saat hening, wajah cantiknya memasang ekspresi rumit dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Setelah emosi aneh muncul di matanya, dia dengan tenang berkata, "Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan Li. Tetapi karena saya sudah memutuskan untuk menjadi selir Anda, saya tidak punya pikiran untuk mengingkari itu." Senior, tenanglah, Xiyue akan menepati janjinya tanpa mengeluh. Petik 2. Han Li dengan jelas memahami ketakutan wanita itu, dan dia tidak bisa menahan senyum misterius, berkata, "Saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh Taoist Wen, tapi kata-kata saya tetap teguh. Jika rekan Taoist benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dan menjadi istri saya tidak akan menolak lebih jauh." Ketika itu terjadi, pendeta Taoist Wen sebaiknya tidak menyesalinya. Petik 2. Dia yakin Wen Xiyue tidak ingin menjadi selir siapapun. Kondisi yang dibesarkan di kota tersembunyi kemungkinan besar muncul karena ketidakberdayaan. Meskipun menjadi selir jauh lebih baik daripada menjadi wadah kultivasi, tidak ada wanita pendirian yayasan yang bersedia menjadi selir orang lain. Ini hanya terjadi dalam keadaan putus asa atau di bawah paksaan. Meskipun Han Li merasa tergoda oleh kecantikan luar biasa Wen Xiyue, dia dengan jelas memahami bahwa dia berada pada titik krusial dalam kultivasinya. Dia tidak mampu untuk menjaga wanita pendirian yayasan di sisinya. Akan jauh lebih baik membiarkannya bebas dan membatalkan topik pembicaraan. Keraguan mulai muncul setelah Han Li menjelaskan kata-katanya. Keraguan muncul di wajahnya. Jejak geli muncul di matanya. Han Li dengan lembut berkata, "Apa? Jangan beritahu saya bahwa rekan Taoist masih ingin menjadi selir saya." Petik 2. Tidak. Wen Xiyue dengan tergesa-gesa menolak dan setelah jeda beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan memberi hormat pada Han Li, berkata, Aku harus berterima kasih banyak kepada Tuan Li. Junior Wen Xiyue tidak akan pernah melupakan kebaikanmu." Ekspresinya dipenuhi ketakutan cemas. Karena memang begitu, mari kita hentikan masalah menjadi selir. Rekan Taoist Wen tidak perlu menganggapnya serius. Han Li tidak punya niat sengaja membuat ini sulit. "Terima kasih banyak, Tuan Li." Wen Xiyue sangat terkejut.
Ekspresinya rileks dan kecantikan bunganya berkembang, menghasilkan pemandangan yang mengaduk secara emosional. Setelah melihat ini, Han Li merasakan riak emosi, tetapi dia dengan cepat mengubur emosi ini di dasar hatinya. Setelah menenangkan dirinya, Han Li dengan tenang bertanya, "Sesama Taois Wen, bagaimana kalau memberitahuku tentang binatang pemecah angin?" Senyum Wen Xiyue menghilang. Dia berkata dengan nada khawatir, "Tuan Li, sarang binatang pemecah angin agak berbahaya. Itu dekat tepi kedalaman. Harap pertimbangkan dengan jelas sejenak sebelum menuju ke sarang." Petik 2. Tepi kedalaman. Han Li mengerutkan kening. Tampaknya ini terbukti cukup merepotkan. Kedalaman saat ini sangat berbahaya. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang sarang penahan angin, Han Li dengan santai menyerahkan sebotol pil obat kepada Wen Xiyue. Wen Xiyue segera bersyukur dan segera memasuki pengasingan untuk memperbaiki kekuatan obat mereka. Han Li kemudian menyegel dirinya sendiri di dalam ruangan lain dan mulai mempelajari pelat tembaga. Dia dengan hati-hati memeriksa barang itu saat dia duduk bersila. Hanya satu sisi pelat tembaga yang bertuliskan karakter, sisi lainnya diukir dengan gambaran aneh dari monster yang tampak agak tangguh. Monster itu memiliki 3 kepala dengan mata ganas bersama dengan 6 lengan terangkat ke arah langit. Tidak jelas apa yang seharusnya dilakukannya. Setelah melihatnya sejenak dengan cemberut, Han Li mengeluarkan buku menyembunyikan lama dengan mantra tanpa nama dan membandingkan karakter yang tertulis. Dia menemukan bahwa sebagian besar karakternya sama kecuali perbedaan kecil. Tampaknya mereka berbagi asal, tetapi ditulis dengan gaya penulisan yang sangat berbeda. Karena dia tidak dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di permukaan, Han Li memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam pelat tembaga tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu mulai menyerap kekuatan sihirnya, pelat tembaga itu mengeluarkan dengungan yang jelas dan mulai bergetar. Itu kemudian berkembang dengan cemerlang dengan cahaya putih dan berkas cahaya kuning yang pekat mulai keluar dari sisi pelat tembaga, memproyeksikan gambar ke dinding. Han Li senang dengan perkembangannya dan terpesona oleh apa yang dilihatnya. Gambar tersebut menggambarkan binatang iblis berbentuk manusia, ditutupi dengan sisik dan dengan satu tanduk di kepalanya. Itu tampak persis sama dengan binatang iblis berkepala 3, berlengan 6 di bagian belakang piring, tetapi hanya dengan satu kepala. Saat Han Li bingung dengan ini, gambar itu berubah dengan kilatan cahaya. Sekarang menggambarkan binatang iblis itu duduk bersila dengan tangan digenggam dalam gerakan tangan yang aneh. Seluruh tubuhnya berkerut dalam posisi yang membingungkan, membuat Han Li bingung. Beberapa saat kemudian, gambar itu berubah lagi, mengungkapkan bahwa binatang iblis itu telah mengubah mantra tangannya dan tubuhnya berkerut sekali lagi, dengan postur aneh lainnya. Gambar-gambar itu bergeser secara berkala untuk mengungkapkan perubahan yang tak terlukiskan dalam gerakan tangan dan postur tubuh seolah-olah itu mengembangkan semacam teknik. 1 jam kemudian, cahaya pelat tembaga meredup dan gambar-gambar itu menghilang. Han Li telah menghitung 36 posisi berbeda yang diambil oleh binatang iblis itu. Dia menggosok hidungnya dan melihat barang di tangannya dengan ekspresi aneh. Meskipun dia tidak tahu apa arti karakter pada pelat tembaga itu, dia dapat mengetahui dari gambar bahwa item ini bukanlah sesuatu untuk pembudidaya manusia. Itu jelas merekam seni budidaya iblis. Sebelum ini, dia tidak tahu bahwa binatang iblis bahkan dibudidayakan. Bukankah binatang iblis secara bawaan mampu menyerap ki spiritual? Mengapa mereka berkultivasi? Tampaknya seni kultivasi cukup penting bagi binatang iblis yang mampu mengambil bentuk manusia. Namun, Han Li melihat lempengan tembaga di tangannya tanpa mengetahui apakah dia harus tertawa atau menangis. Bahkan jika dia bisa memahami kata-kata di atasnya, akankah dia berani menumbuhkan seni budidaya iblis? Selain itu, dia saat ini tidak kekurangan teknik tingkat tinggi. Koleksi lengkap seni yin yang mendalam masih ditempatkan dengan pas di dalam kantong penyimpanannya. Dengan pemikiran itu, tidak heran jika kultivator berkulit gelap dengan sengaja membuat bingung barang tersebut selama pertemuan perdagangan. Itu sama sekali tidak berguna. Han Li merasa seperti orang bodoh dan menjadi murung. Karena prasasti di pelat tembaga adalah seni kultivasi khusus untuk setan, dia tidak akan bisa menguraikannya tidak peduli berapa banyak batu giok manusia yang dia lihat. Sepertinya isi dari buku Hide yang lama sama. Han Li menghela nafas panjang dan menempatkan kedua barang itu ke dalam kantong penyimpanannya dengan ekspresi sedih sebelum meninggalkan ruangan batu.
Han Li merasa agak kecewa setelah harapannya pupus. Namun, suasana hatinya dengan cepat berubah saat dia membuat persiapan untuk menuju ke kedalaman yang menakjubkan. Memperoleh Demon Echo Grace kelas tinggi saat ini adalah prioritas utamanya. Itu secara langsung dapat membantunya mencapai level yang sepenuhnya lebih tinggi di jalannya menuju keabadian. Setelah dia mengkonsumsi manik-manik pelangi, dia bisa merasakan bakat kultivasinya terus berubah menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dengan akar spiritual surgawi atau jenius luar biasa lainnya, dia sekarang dapat menyerap dan memperbaiki ki spiritual pada tingkat pembudidaya dengan akar spiritual 3 elemen. Pil Heavenman benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kesempatan Han Li untuk memadatkan jiwa yang baru lahir sekarang sedikit lebih tinggi. Saat Han Li meninggalkan ruangan, Wen Xiyue masih mengasingkan diri. Dia memperhitungkan bahwa dia akan membutuhkan 3 bulan lagi untuk memperbaiki semua obat. Han Li tidak mengganggunya. Setelah berpikir lebih jauh, dia meninggalkan beberapa alat sihir bersama dengan mantra kontrol untuk formasi mantra kediaman gua sebelum berangkat dari pulau. Han Li melihat sekeliling saat berada di langit dan menentukan arahnya sebelum terbang menuju kedalaman yang menakjubkan. Sepanjang jalan, Han Li menemukan beberapa binatang iblis dan dengan kejam memusnahkan mereka. Adapun manusia yang dia lihat, dia mengabaikan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Han Li akhirnya tiba di sekitar kedalaman yang menakjubkan setelah melakukan perjalanan selama sebulan. Saat itu, dia mulai menyembunyikan auranya dan mulai menyembunyikan jejaknya. Karena lautan ini berada di bawah dominasi binatang iblis kelas tinggi, Han Li secara alami harus sangat berhati-hati. Dia tidak berani mengandalkan keberuntungannya. Seperti yang diharapkan, Han Li menemukan banyak binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi dengan teknik penyembunyiannya yang luar biasa, dia dapat menghindari perhatian mereka. Beberapa hari kemudian, Han Li berhenti di udara dan menatap pulau kecil di kejauhan dengan ekspresi serius. Pulau itu adalah sarang binatang iblis kelas 8 yang dibicarakan Wen Xiyue. Han Li tidak berani terburu-buru. Jika binatang penahan angin kuno ada di pulau itu, dia pasti akan mati. Untuk alasan yang sama ini, dia hanya menyapu matanya ke seluruh pulau, tidak berani melepaskan indera spiritualnya. Han Li melihat terumbu muncul dari laut yang jauh dari pulau dan menempatkan formasi kecil di atasnya. Dia kemudian duduk di atasnya dan diam-diam bermeditasi sambil berjaga-jaga di pulau itu. Dia tidak akan dengan mudah mengambil tindakan sampai dia bisa memprediksi gerakan binatang iblis kelas 8. Sayangnya, rumput rok pelangi tidak berpengaruh pada binatang iblis kelas 8 dan lebih tinggi. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakan rumput untuk memancing binatang Windbreaker kuno pergi, daripada memilih untuk berjaga-jaga di sini. Hari demi hari berlalu dengan Han Li menatap pulau dari karang. Beberapa bulan akhirnya berlalu tanpa Han Li melihat tanda-tanda gerakan binatang iblis. Dia akhirnya menjadi suram karena menunggu. Mungkinkah binatang iblis yang sedang berkembang tidak ada di pulau sekarang dan binatang penahan angin meninggalkan sarangnya? Han Li berpikir dengan curiga. Namun 1 bulan berlalu tanpa perkembangan. Tak berdaya, Han Li akhirnya mengambil keputusan untuk memasuki pulau dan menyelidikinya. Dia tidak akan menyia-nyiakan beberapa tahun di terumbu karang. Pagi-pagi keesokan harinya, tepat saat sinar matahari mulai menerangi langit, Han Li menahan semua ki spiritual di tubuhnya dan diam-diam terbang ke pulau itu. Dia telah mengamati pulau kecil itu selama beberapa bulan dan mengetahui medannya seperti punggung tangannya. Dia terbang setengah jalan ke atas gunung dan melihat beberapa batu besar yang menutupi gua yang hitam pekat, seperti yang dijelaskan Wen Xiyue. Han Li menyipitkan matanya. Setelah menempatkan beberapa teknik sihir tambahan di tubuhnya dan melepaskan penyamarannya, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Han Li kemudian dengan hati-hati memasuki gua dan perlahan-lahan melepaskan indera spiritualnya, sesekali menyelidiki sekelilingnya. Gua itu sangat dalam, dan semakin dalam dia pergi, semakin lembab jadinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Han Li berhenti di sudut dengan ekspresi gugup di wajahnya. Han Li perlahan menutup matanya dan mengamati ke depan dengan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Han Li kemudian mengertakkan gigi dan dengan ragu-ragu berbelok di sudut. Cahaya tiba-tiba bersinar di hadapannya untuk mengungkapkan gua alam yang sangat besar.
Setidaknya lebarnya 300 meter dan tingginya lebih dari 30 meter. Dinding dan langit-langit berkelap-kelip dengan cahaya hijau dan memiliki genangan air biru tua di tengahnya yang tampak seperti pipa panas. Ada tumbuhan aneh yang tumbuh di sekitar kolam. Ketika pandangan Hanli tertuju pada vegetasi, dia melihat beberapa batang sesuatu yang pendek dan hitam legam. Semangat berkedip-kedip di matanya. Batangnya adalah rumput gema iblis yang dia cari. Rumput gema iblis hanya akan menjadi hitam ketika tumbuh di dekat binatang iblis kelas 8. Warnanya abu-abu saat tumbuh di dekat kelas bawah. Saat Hanli menatap kolam di tengah, kegembiraan muncul sesaat di wajahnya sebelum segera digantikan dengan kesungguhan. Jika Windbreaker Beast ada di dalam gua, kemungkinan besar dia berada di dalam kolam. Meskipun dia telah menyapu kolam dengan indera spiritualnya, kolam itu sangat dalam. Dia hanya memeriksa sebagian kecil saja. Hanli menjilat bibirnya dan menguatkan hatinya. Tubuhnya kabur sebelum muncul kembali di sisi kolam. Dia dengan lembut menepuk kantong penyimpanannya dan mengeluarkan kotak giok, dia kemudian dengan cepat meraih ke tanah dengan tangannya yang bebas. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Pulau itu memiliki beberapa gunung yang menjulang di atas 300 meter, dan subur dengan hutan hijau dan dipenuhi banyak pohon. Hanli mengitari pegunungan sebelum